Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita melanjutkan materi kita tentang deret geometri. Kemarin kita sudah belajar tentang barisan ya, barisan geometri. Jadi perbedaannya deret dengan barisan itu ya bisa kalian lihat di sini. Di sini ada biasanya kalau barisan itu dia pakai notasi koma ya. Jadi 1,3, 9, 27, 81 seperti itu ya, itu UN-nya. Nah, kalau kita masuk ke deret, deret sama dengan kemarin kita belajar tentang deret aritmatika. Jadi deret itu biasa dengan menggunakan notasi tambah di sini penjumlahan ya. Jadi yang dimaksud dengan dari deret geometri adalah suatu deret bilangan. Jadi suatu deret bilangan ini ada deret bilangan ya yang memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Kemarin sudah kita bahas tentang geometri itu tidak ada beda, yang ada adalah rasio. Rasio itu adalah perbandingan atau operasinya adalah pembagian ya. Jadi langsung saja, kemarin juga sudah kita belajar tentang barisan. Barisan itu notasinya UN, sementara kalau deret itu notasinya SN. Nah sama, di geometri juga seperti itu. Geometri itu kalau barisan itu UN, sementara kalau deret itu adalah SN. Nah, untuk rumus SN ini, rumusnya menjadi SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Atau kalau di sini kan pangkatnya R-nya itu ada di belakang. Jadi 1 mengurangi pangkat 1 mengurangi rasio. Nah, bisa juga kita menggunakan rumus deret geometri SN itu sama dengan A dikali R pangkat 2 dikurang 1 per R dikurang 1. Jadi kalian boleh memilih rumus yang di depan atau yang di belakang ini ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Di sini disuruh tentukan jumlah. Nah, ada kata jumlah ya. Kalau sudah ada kata jumlah berarti SN ya. Tentukan jumlah 6 suku pertama deret geometri 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah dan seterusnya gitu ya. Nah, langsung saja kita di sini mengerjakannya. Tadi deretnya itu terdiri dari 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah titik-titik ya. Yang diminta adalah jumlah 6 suku pertama. Nah, karena diminta adalah jumlah 6 suku pertama, berarti SN-nya itu sama dengan N di sini adalah 6. S6 itu sama dengan berapa? Jadi langsung saja kita tulis ya. Di sini yang ditanya adalah deret ke-6 ya. Nah, langsung kita dijawab. Kita tulis dulu yang diketahui. Diketahuinya apa saja? Diketahui yang pertama kalau dari barisan ini, dari deret ini kita bisa lihat A-nya. Ini A-nya. A-nya itu sama dengan 2. Kemudian R-nya. R itu kan tadi dikatakan dari geometri adalah rasio, memiliki rasio atau perbandingan yang tetap. Jadi sekarang kita rasio itu suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi U2 dibagi U1. U2-nya adalah 6, kemudian U1-nya adalah 2. Sehingga R itu sama dengan 3. Nah, kalau sudah, karena yang ditanya itu S6, jadi kita langsung masukkan rumus. Nah, Ibu di sini menggunakan rumus yang mudah. Jadi A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 ya. Langsung saja kita masukkan A-nya. A-nya di sini adalah 2. 2 dikali R-nya adalah 3, kemudian N-nya adalah 6, jadi 3 pangkat 6 dikurang 1 per R dikurang 1. 3, R-nya adalah 3 ya, dikurang 1. 1 adalah rumus. Nah, kalau sudah 2 dikali 3 pangkat 6, jadi yang kita operasikan yang ini dulu. Cari dulu 3 pangkat 6. Berapa sih 3 pangkat 6 itu? 3 pangkat 6 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 6 kali ya. Jadi hasilnya adalah 729 dikurang 1 per 3 dikurang 1 adalah 2. Nah, ini supaya mudahnya 2 dibagi 2 itu sama dengan 1 ya. Sehingga di sini 1 dalam kurung 729 dikurang 1 itu sama dengan 728. Jadi 1 dikali 728 itu sama dengan 728. Jadi suku ke-6 dari barisan tersebut adalah 728. Oke, itu yang jika soalnya kalian diberikan sebuah barisan geometri. Nah,
Bagaimana jika tidak diberikan barisan tapi diketahui suku-sukunya ya? Ini ada contoh. Contoh yang kedua, diketahui deret geometri suku keduanya adalah 10 dan suku keenamnya adalah 160. Tentukan jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama berarti S10 dari deret tersebut dengan rasio. Oh, ada lagi dia minta rasio positif. Dan nanti kita mencari nilai R-nya yang positif, jangan yang negatif ya. Nah, jadi kalau sudah, kita langsung saja di sini tetap masih menggunakan rumus ini ya. Tadi kan rumusnya ini ya, sudah ada ya. Nah, sekarang ini soal nomor 2. Tadi sudah diketahui itu adalah U2-nya itu sama dengan 10. Kemudian U6-nya itu sama dengan 160. Jadi yang pertama itu kita tentukan dulu, menentukan nilai R. Menentukan R-nya dulu. Nah, rasio atau perbandingan berarti U6 per U2 itu sama dengan AR pangkat N dikurang 1 per AR pangkat N dikurang 1. Nah, ini kalian lihat di sini ya, sama dengan A-nya belum diketahui, R-nya belum diketahui, N-nya adalah 6. 6 dikurang 1 per A belum diketahui, R belum diketahui. Di sini N-nya adalah 2. 2 dikurang 1 itu sama dengan berarti AR pangkat 5, 6 dikurang 1, 5 per AR 2 dikurang 1 ada 1. Jadi nggak usah ditulis 1 karena dia 1 ya. Ini sama dengan AR 5 tadi katanya ini ya, hasilnya 160 ya. 160 per udahnya adalah 10. Nah, jadi kalau di sini kita buat AR pangkat 5 per AR pangkat 1 itu sama dengan 160 per 10 itu sama dengan 5. Ini basis atau bilangan pokoknya sama. Jadi pangkat kalau operasinya pembagian pangkat harus dikurangi. Jadi 5 dikurang 1. Tadi di sini kan adalah 1 ya. 5 dikurang 1 berarti AR pangkat 4 itu sama dengan 160 dibagi 10 adalah 16. Nah, kalau kemarin itu di sini pangkatnya 2. Kebetulan ini 4. Sehingga jadi bentuk akarnya sama dengan di sini ya R pangkat 4 ya. Karena A dibagi A berarti 1 ya kan, 1 dikali R pangkat 4. 1 nggak usah ditulis. R pangkat 4 di sini sama dengan 16, di sininya ada tulisan 4 ya. Kalau misalnya akar 16 aja, ini kan hasilnya pasti 4. Nah, ini bukan akar 16 saja. Ini kalau kita baca ini R, maka R sama dengan akar pangkat 4 dari 16. Jadi cara bacanya gitu ya. 16-nya turun, 4-nya masuk di dalam sini sehingga dibaca akar pangkat 4 dari 16. Jadi tidak boleh hasilnya 4 karena di sini 2. Ini bukan 2 ya, tapi 4 dari sini. Nah, pindah ke sini ya, 4 di sini. Nah, karena 4, maka kalian harus mencari berapa angka yang jika dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16. Maka R sama dengan kurang lebih 2 atau positif 2 dan negatif 2. Karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 itu sebanyak 4 kali hasilnya 16. Ini kan harus 4 kali katanya ya. Nah, gitu. Nah, jadi R-nya adalah plus minus 2. Tadi di soal dikatakan yang diminta adalah rasio yang positif. Berarti kita ngambil yang R-nya sama dengan 2. Untuk mencari nilai A, jadi kita menentukan A-nya. Tadi kan menentukan R, sekarang menentukan A atau suku pertama. Jadi menentukan A, R-nya harus sama dengan 2. Dia minta 2 yang positif. Tadi kan ini harusnya positif 2. Jadi jawabannya untuk R itu nilainya bisa sama dengan 2, bisa juga sama dengan min 2, karena min 2 dikali min 2 dikali min 2 itu hasilnya juga 16. Nah, kita ambil yang R sama dengan 2 atau yang positif 2 ya, karena dia minta yang positif 2. Sehingga kita untuk menentukan nilai A, U2 ini persamaan kita ya. U2 kan sama dengan 10 ya. Itu sama dengan AR saja, tidak pangkat 2 lagi di sini. Kenapa? Karena kan AR rumusnya AR pangkat N dikurang 1. N-nya 2 dikurang 1. Berarti sisa AR saja atau AR pangkat 1 nggak usah ditulis, itu sama dengan 10. Sehingga A-nya belum diketahui, R-nya sudah diketahui 2 sama dengan 10. Sehingga A sama dengan 10 per 2. Hasilnya adalah 5. Nah, R-nya 2, kemudian A-nya 5. Kalau sudah baru kita masukkan ke dalam rumus deret.
Sn tadi rumusnya adalah yang mudah adalah A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1 ya. Nah, masukkan A-nya berapa? A-nya 5. R-nya adalah 2 pangkat N. N-nya yang ditanyakan adalah jumlah 10 suku pertama, berarti S10 ya. Dipangkat 10. N-nya di sini 10 dikurang 1. Kemudian R-nya adalah 2 dikurang 1. Nah, cara mengerjakannya ini 5 dikali 2 pangkat 10. Berapakah 2 pangkat 10 itu? 2 pangkat 10 itu adalah 1024. Kemudian rumusnya dikurang 1. Jadi ini 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 10 kali ya. Kemudian 2 dikurang 1 adalah 1. Nah, seperti tadi soal yang pertama, 5 dibagi 1. Nah, 5 dibagi 1 itu sama dengan 5. 5 dikali 1024 dikurang 1 itu berarti 1023. Sehingga 5 dikali 1023 itu hasilnya 5115. Jadi jumlah 10 suku pertama deret tersebut adalah 5115 ya. Itu soal nomor 2. Nah, sekarang kita lihat di sini ada soal cerita atau soal aplikasi ya. Kemarin juga Ibu ada menyampaikan soal cerita, pasti itu akan disisipkan soal cerita di barisan ataupun deret, baik itu aritmatika maupun geometri ya. Di sini ada sebuah tali dipotong menjadi 6 bagian sehingga membentuk deret. Nah, dia mengatakan deret geometri. Jika panjang potongan tali terpendek adalah 3 cm dan potongan tali terpanjang 96 cm, tentukan panjang tali semula. Jadi ini kalau kita ibarat kata kita ini tidak tahu berapa sih panjang tali kita sebenarnya, ini yang awalnya bagaimana ya, berapa panjang tali kita awalnya. Yang kita tahu ini adalah dipotong menjadi 6 bagian. Jadi kita memiliki tali yang dipotong-potong menjadi 6 bagian, tapi kita tidak tahu sebenarnya tali itu panjangnya seberapa awalnya atau mulanya ya. Nah, jadi cara mengerjakannya itu adalah, kita tulis dulu, diketahui panjang tali membentuk deret geometri. Katanya tali terpendek itu adalah 3 cm. Tali terpendek otomatis itu barisan yang pertama. Berarti barisan yang pertama itu adalah A. A sama dengan 3 cm. Kemudian potongan tali terpanjangnya itu 96. Tadi kan dikatakan tali itu dipotong menjadi 6 bagian. Berarti ada U6. Yang paling tali terpanjangnya berarti U6. U6 sama dengan 96 cm ya. Sehingga yang dia tanya adalah panjang tali semula, ditanya itu S6-nya. Berapakah S6-nya? Nah, sekarang karena A-nya sudah diketahui, yang kita cari sisa R-nya saja. Nah, cara mencari R-nya langsung saja kita masukkan ya. UN sama dengan, ke rumusnya aja langsung, A kali R pangkat N dikurang 1. Itu sama dengan, A-nya sudah diketahui tadi 3. Kemudian dikali R-nya belum diketahui ya. Kemudian 6, N-nya pangkat 6 ya, karena yang tanya adalah S6 dikurang 1. Berarti di sini U6-nya kan diketahui 96. Berarti di sini 96 nih. 96 sama dengan 3 R pangkat 5. Ini R ya. Di sini 96. Sehingga kita keluarkan R-nya di sini 5, ini yang ini kita pindahkan ke sebelah sini aja biar mudah. Kemudian 96 dibagi 3. 96 per 3 ya. 96 per 3 itu maka R pangkat 5 sama dengan 32. Maka nilai R-nya nah sama ini 32 tadi seperti ini ya kan. Di sini akar pangkat 5 32. Berarti cari angka berapa dikalikan sebanyak 5 kali hasilnya 32. Nah, itu adalah R-nya adalah 2. Nah, kalau sudah baru kita masukkan ke dalam rumus S6-nya. S6 sama dengan tadi rumusnya ya, A dikali atau SN-nya dulu, SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, di sini S6 sama dengan A-nya sudah diketahui 3. Kemudian R-nya juga sudah diketahui 2, pangkat N-nya karena di 6, panjang tali semulanya yang ingin kita cari, kemudian dikurang 1, per R-nya adalah 2 dikurang 1. Ini sama dengan 3, kemudian 2 pangkat 6 ini adalah 64.
dikurang 1, per 2 dikurang 1 adalah 1. 3 dibagi 1 itu sama dengan 3. Kemudian 64 dikurang 1 itu sama dengan 63. Sehingga 3 dikali 63 hasilnya sama dengan 189. Nah, inilah jadi panjang tali semua. Jadi panjang tali semula. Panjang tali semula adalah 189 cm. Oke, itu tentang deret geometri. Nah, ternyata deret geometri itu tidak hanya deret geometri juga memiliki yang disebut dengan deret geometri tak hingga ya. Nah, sekarang kita bahas satu contoh saja. Nah, karena dia geometri tak hingga, maka S-nya tetap S ya karena deret. Kemudian simbolnya adalah tak hingga. Tak hingga itu kayak es tidur gitu ya. Nanti kamu bisa lihat di anunya di file ibu nanti ya. Jadi S tak hingga itu sama dengan rumusnya adalah A per 1 dikurang R ya. Sama A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio. Nah, kita langsung saja. Di sini ada contoh soal. Diketahui deretnya 3 ditambah 2 ditambah 4 per 3 ditambah 8 per 9 ditambah titik-titik. Disuruh tentukan jumlah deret tak hingga. Jadi dia tidak menentukan jumlah ke 8, ke 10, enggak. Dia tidak menentukan seperti itu. Langsung dia mengatakan jumlah deret tak hingga. Karena deret tak hingga, maka kita langsung ke rumus deret tak hingga ya. Nah, dari deret tadi itu ada 3 ditambah 2 ditambah 4 per 3 ditambah 8 per 9 ya. Nah, jadi kita langsung saja diketahui A-nya otomatis itu sama dengan 3 karena suku pertama ya. A sama dengan 3. Kemudian R-nya adalah suku kedua U2 per U1. U2-nya adalah 2 per 3. Nah, kebetulan ini bilangan pecahan. Jadi nggak masalah, jangan takut dengan bilangan pecahan. Langsung saja kita yang ditanya adalah S tak hingga ya. Maka S tak hingganya adalah A per 1 dikurang R. A-nya sudah diketahui 3 per R-nya adalah 2 per 1 dikurang R-nya adalah 2 per 3. Oke. Nah, kemudian di sini sama dengan 3 dibagi 1, di sini 2 per 3 ini bilangan asli, kemudian ini adalah bilangan pecahan ya. Nah, karena ini bilangan pecahan, maka bilangan aslinya kita jadikan dia bilangan pecahan dengan penyebut yang sama yaitu 3. T1 jadikan per 3 dengan penyebut 3 maka adalah 3 per 3. 3 dibagi 3 kan sama dengan 1. Jadi harus penyebutnya 3, nggak boleh yang lain karena di sini kita menguranginya dengan 2 per 3, kemudian dikurang 2 per 3. Nah, kalau sudah 3 dibagi 3 dikurang 2, karena penyebutnya sudah sama, berarti kamu sisa pembilangnya yang kalian kurangi. 3 dikurang 2 adalah 1 per 3. Nah, sekarang 3 dibagi 1 per 3 itu jadikan kita balik untuk jadi operasi perkalian. Berarti 3 ini 3-nya, kemudian bagi, di sini kita jadikan kali, kemudian 1 per 3 ini kita balik ya, pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Berarti menjadi 3 per 1 ya. Sehingga 3 dikali 3 adalah 9, 9 dibagi 1 adalah 9. Angkanya adalah 9. Jadi deret tak hingga dari barisan deret tak geometri tak hingganya 3 ditambah 2 ditambah 4 per 3 ditambah 8 per 9 adalah 9. Oke, ini adalah materi kita terakhir di semester ganjil ini. Oleh karenanya kalian harus belajar untuk penilaian akhir semester atau mau semesteran nanti di awal bulan Desember. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ibu minta maaf apabila ada yang salah-salah kata dalam menjelaskan tadi. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.